Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk kepada fokus satu muatan pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA. Seperti yang kemarin sudah Bobo berikan kepada kalian, rangkuman materi tentang rangka. Kita akan mempelajari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati video pembelajaran, kamu dapat mengidentifikasi nama dan jenis tulang atau rangka pada manusia. Alat gerak manusia itu ada dua jenis, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah alat gerak yang dapat bergerak, ya. Karena dia aktif berarti dia bisa bergerak. Ya. Alat gerak aktif kita adalah otot. Jadi yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Dan alat gerak pasifnya adalah tulang itu sendiri. Ya, tulang tidak terlihat ya. Ya, nanti kita akan lihat dari gambar. Selanjutnya rangka. Rangka pada manusia adalah susunan tulang yang saling berhubungan. Jadi tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita ini, ya, tulangnya sendiri-sendiri berupa potongan-potongan, tapi saling berhubungan. Apa yang menghubungkan antara tulang-tulang tadi? Yaitu adalah sendi dan otot. Nah, rangka manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala, ya, rangka kepala. Yang kedua adalah rangka badan, ya, rangka badan seperti ini. Terus kemudian yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak sendiri seperti ini. Rangka anggota gerak bagian atas, tangan. Dan rangka anggota gerak bagian bawah, ya, kaki. Oke. Rangka sendiri atau tulang memiliki banyak sekali fungsi bagi tubuh kita. Yang pertama adalah dia menegakkan tubuh kita. Ya, apa yang menegakkan tubuh kita? Tulang tadi, kaki, kemudian tulang belakang dan lain-lain. Kemudian tulang juga membentuk tubuh. Maka di antara kalian ada yang mungkin hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek seperti Bobo. Ya, itu pengaruh dari bentuk tulang. Kemudian fungsi tulang yang lain adalah untuk melekatnya otot. Jadi otot ini melekatnya di tulang. Kemudian untuk membentuk sel darah merah. Beberapa dari tulang fungsinya untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian fungsi tulang yang lain adalah sebagai alat gerak pasif tadi, dia tidak bergerak. Yang menggerakkan adalah otot. Dan yang paling penting, fungsi dari tulang adalah melindungi organ vital atau penting. Contohnya apa organ vital yang penting? Contoh otak, ada mata, ada jantung, ada paru-paru dan yang lain-lain. Akan kita bahas setelah berikut ini. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rangka kepala, ya. Ini rangka kepala. Ada tulang dahi, Kemudian ada tulang ubun-ubun. Ini tulang ubun-ubun, ya, di sana ada tulang ubun-ubun. Kemudian ada tulang pelipis itu di samping. Ini tulang pelipis. Kemudian ada tulang kepala belakang. Nah, ini di sini letaknya, seperti pada gambar. Nah, fungsi dari rangka kepala atau tulang tengkorak ini, fungsinya yang paling utama adalah yang pertama untuk melindungi otak. Nah, kenapa otak harus dilindungi? Karena otak itu merupakan pusat sistem saraf sadar kita. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara, bergerak, semuanya diatur oleh otak. Dan yang lainnya adalah tulang mata, ya, tulang mata. Untuk melindungi mata, bayangkan kalau tidak ada tempat untuk mata kita jatuh. Selanjutnya tulang hidung dan tulang sekat hidung. Nah, tulang hidung ini fungsinya tadi yang seperti yang sudah Bobo sampaikan di awal, membentuk wajah. Jadi hidungnya mancung, hidungnya pesek, tergantung dari tulang hidung itu. Kemudian ada rahang atas.
dan rahang bawah. Nah, antara rahang atas dan rahang bawah, rahang atas itu tidak bergerak dan rahang bawah itulah yang bergerak naik turun. Jadi rahang atas, rahang bawah. Nah, ini gerakannya seperti ini. Yang atas tidak bergerak, yang bawah bergerak. Itulah ya kita saat kita berbicara, kalau mulut bagian bawah ini kita tutup, ya kita nggak bisa berbicara, ya seperti itu. Oke, setelah rangka kepala sudah, selanjutnya kita akan membahas rangka badan. Rangka badan yang pertama adalah rangka ruas tulang belakang. Nah, ruas tulang belakang itu mana, Bobo? Ini, ya, letaknya ada di sini. Kamu perhatikan. Nah, dari ujung kepala sampai tulang ekor yang paling belakang ini, tulang ekor, ya, seperti pada gambar. Selanjutnya ada tulang dada. Nah, tulang dada itu dari sini sampai terakhir di sini. Nah, tulang dada ini sendiri ada 3 bagian. Yang atas adalah tulang dada hulu, yang tengah adalah tulang dada badan, dan yang paling ujung adalah tulang dada taju pedang. Selanjutnya di rangka badan, selain ada tulang belakang, tulang dada, di sini ada ruas-ruas namanya tulang rusuk. Ya, seperti ini tulang rusuk. Terus kemudian ada 2 tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Mana itu tulang selangka? Ya, lihat gambar. Tulang selangka dan tulang belikat. Mana Bapak tunjukkan? Ya, tulang selangka ini, ya. Tulang selangka itu ini. Ini adalah tulang selangka. Selanjutnya tulang belikat, ini ada tulang belikat yang belakang ini, ya, yang bentuknya seperti kampak itu, kamu lihat pada gambar, itu adalah tulang belikat, entong-entong kayak Jawa ngarani, ya. Selanjutnya rangka badan sudah selesai. Kita akan bahas rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2, rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas adalah tangan, ya, dan rangka anggota gerak bawah adalah kaki. Nah, kamu perhatikan di gambar. Rangka anggota gerak atas mulai dari yang pertama adalah lengan atas. Ini adalah lengan atas, ya. Kemudian turun ke bawah ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Ya, di sini ada 2 tulang. Bedakannya yang mana, Bobo? Kalau tulang pengumpil itu yang besar, tulang hasta itu yang kecil, seperti pada gambar. Ya, tulang hasta itu yang kecil, tulang pengumpil itu yang besar. Kemudian tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Itu untuk anggota gerak atas. Selanjutnya kita lihat anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak bawah, yang pertama adalah tulang paha. Ini adalah tulang paha, ya. Kemudian tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut nek wong Jawa ngarani iki tulang dengkul, ya. Jadi ini tulang tempurung lutut. Ngoten nggih? Selanjutnya adalah ada tulang kering dan tulang betis. Kamu perhatikan di sini. Tulang kering itu tulang yang besar, ya. Gares nek wong gapraan nggih pakainya tulang kering, ya. Tulang kering. Kemudian tulang betis itu yang bagian tungkai sini yang kecil. Itu tulang betis. Jadi tulang kering itu yang besar, tulang betis yang kecil. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Selanjutnya, seperti yang sudah Bobo tadi sampaikan, bahwa selain yang pertama adalah otot, kemudian yang kedua adalah tulang, organ gerak yang lain adalah sendi. Karena tulang kalau tidak ada sendi, dia tidak dapat bergerak atau kaku atau lepas. Jadi kuncinya adalah sendi. Maka ada beberapa orang kalau dia mengalami kecelakaan, ada istilah terkilir, atau tulang antar sambungan tulang tadi adalah bergeser, sendinya bergeser, seperti itu. Oke, kita akan bahas beberapa pengertian dari sendi. Yang pertama adalah sendi engsel. Seperti engsel pintu, gerakannya cuma satu arah. Contoh yang apa, Bobo? Ya ini, ya, ini sendi antara tulang lengan, ya, dengan tulang pengumpil dan tulang hasta tadi. Nah, di sini ada sendi engsel, ya, gerakannya satu arah. Selain pergelangan tangan juga dengkul lutut tadi, ya, tempurung lutut itu adalah sendinya sendi engsel. Selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana itu bentuknya seperti pada gambar. Jadi dia bentuknya seperti pelana kuda, ya, seperti ini.
seperti ini lebih tepatnya ya. Jadi dia bentuknya seperti ini numpang. Itu sendi pelana. Letaknya contohnya sendi pelana mana Bapak? Ibu jari. Jadi dia bergerak dua arah. Ya, dua arah. Itu sendi pelana. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Ya, kenapa dia disebut sendi putar? Karena gerakannya hanya berputar. Contoh apa? Bagian tubuhnya yang bisa berputar? Kepala. Ya. Jadi sendi putar itu menghubungkan antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Tulang atlas itu mana Bapak? Di antara ujung dari tulang belakang itu ada tulang atas. Yang kemudian antara tulang tengkorak, nah ini nyambungnya seperti ini. Jadi dia bergeraknya berputar. Gitu nggih? Selanjutnya tulang peluru. Nah, tulang peluru ini bentuknya seperti kalau kamu pernah lihat spion kendaraan, ya. Gerakannya ke segala arah. Jadi ada benjolannya, gelang bahu bisa misalkan ini ya. Kemudian ada lengan atas. Jadi bentuknya seperti ini. Dia bisa bergerak ke segala arah seperti spion. Ya, jadi spion pada sepeda motor itu beberapa menggunakan mode sendi peluru. Dia bisa bergerak ke segala arah. Contoh adalah ini ya, lengan. Dia bisa bergerak ke segala arah dan kaki, paha, ya. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini gerakannya terbatas, dia hanya bisa bergeser kok. Nah, mana Bapak letak sendi geser? Sendi geser ada di tulang belakang. Jadi gerakannya cuma hanya bergeser. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ditonton video ini berkali-kali untuk bisa memahaminya, untuk bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik setelah kamu menyaksikan tayangan video ini. Kalau bingung, tonton lagi. Kalau bingung, tonton lagi. Hingga kamu bisa menemukan dan menjawab seluruh pertanyaan pada lembar kerja peserta didik. Selamat belajar!